Campbell County 911. Ma'am, I killed my boyfriend in self-defense. Okay, where are you at? I'm at 12 Meadow Lane, Highland Heights, Kentucky. 41076. Okay, 12 Meadow Lane. Are you in a house or an apartment there? It's an apartment. It's apartment suite 10. Pada tanggal 12 Oktober 2012, seorang wanita menelepon 911 untuk melaporkan bahwa Ryan Carter Poston, seorang pengacara yang berasal dari Fort Mitchell, Kentucky, mati tertembak di kondominium Highland Heights miliknya. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Ryan Carter Poston lahir pada tanggal 30 Desember 1982 di Fort Mitchell, Kentucky. Orang tuanya bernama Lisa Carter dan Jay Poston. Ia memiliki 3 adik perempuan, Allison, Catherine, dan Elizabeth Carter. Ryan bersekolah di Sekolah Sakramen Maha Kudus di Fort Mitchell, Sekolah Internasional Manila di Filipina, dan Sekolah Internasional Jenewa di Swiss. Ia kemudian kuliah di Universitas Indiana, di mana ia mengambil 3 jurusan, sejarah, geografi, dan ilmu politik. Kemudian ia melanjutkan ke sekolah hukum di Universitas Kentucky Utara di Highland Heights. Setelah menyelesaikan gelar Juris Doctor, Ryan mulai bekerja sebagai pengacara di Cincinnati, Ohio. Pada tahun 2011, Ryan yang saat itu berusia 28 tahun bertemu dengan Shayna Hubers yang berusia 19 tahun di Facebook. Shayna Michelle Hubers lahir pada tanggal 8 April 1991 di Lexington, Kentucky. Ia menghabiskan 19 tahun pertama hidupnya terobsesi dengan sekolah, bukan dengan pria. Teman-temannya menggambarkan Shayna sebagai orang jenius yang hampir selalu mendapatkan nilai A. Rekor keunggulan akademiknya tampaknya berlanjut sampai Shayna lulus cum laude dari University of Kentucky dalam 3 tahun dan melanjutkan untuk mengejar gelar master. Tapi kehidupan Shayna Hubers berubah ketika ia bertemu Ryan Poston di Facebook pada Maret 2011. Saat itu, ia menerima permintaan pertemanan di Facebook dari seorang asing tampan yang menyukai fotonya dalam balutan bikini yang ia posting. Orang asing itu adalah Ryan Poston. Shayna berteman dengan sepupu tiri Ryan, Carissa Carlisle. Tak lama kemudian, pesan Facebook antara Shayna, seorang mahasiswi Universitas Kentucky yang berusia 19 tahun, dan Ryan Poston, seorang pengacara berusia 28 tahun, berubah menjadi pertemuan langsung. Pada saat itu, Shayna adalah seorang mahasiswa tingkat atas jurusan psikologi di University of Kentucky di Lexington, kira-kira 80 mil dari Highland Heights. Ia lulus cum laude dan kemudian mengejar gelar master dalam konseling sekolah. Keduanya mulai berkencan, tetapi menurut teman-teman Ryan, ada yang salah sejak awal. Saat itu, Ryan baru saja putus dengan pacar lamanya, Lauren Worley. Dan meskipun awalnya ia menikmati berkencan santai dengan Shayna, ia segera mulai kehilangan minat untuk berhubungan lebih serius dengannya. Namun Ryan mencoba dan gagal untuk memutuskan hubungan mereka. Dia tidak bisa, dia terlalu baik, tidak ingin menyakiti perasaan Shayna, kata Tom Awadala, salah satu teman Ryan. Teman lain mendukung pendapat itu, mengatakan Ryan memang merasa berkewajiban untuk tidak mengecewakan Shayna. Sementara itu, hubungan mereka menjadi semakin toksik. Saat Ryan berusaha menjauh, Shayna mencoba mempererat cengkramannya. Banyak teman Ryan yang terlihat prihatin karena hubungannya dengan Shayna mengalami gesekan terus-menerus. Shayna tampak terlalu tergila-gila pada Ryan, dan pasangan itu berkali-kali putus sambung selama 18 bulan kebersamaan mereka. Ketika penyelidik melihat riwayat teks Ryan dan Shayna, mereka menemukan bahwa untuk setiap pesan yang dikirim Ryan, Shayna mengirim lusinan tanggapan. Kadang-kadang mereka menemukan Shayna mengirim 50 hingga 100 pesan sehari. Ini menjadi seperti teror, kata Ryan kepada sepupunya. Ia muncul di kondominium saya sebanyak 3 kali dan selalu menolak untuk pergi. Dan kepada seorang teman Facebook,
Ryan menulis, "Shayna mungkin adalah orang paling gila yang pernah saya temui. Ia hampir membuatku takut." Sebaliknya, Nikki Carnes, salah satu tetangga Ryan, memberitahu bahwa Ryan sering berkomentar kejam tentang penampilan Shayna. Ia mengira Ryan sedang memainkan permainan pikiran dengan pacarnya yang lebih muda. Sementara itu, perasaan Shayna kepada Ryan mulai berubah menjadi negatif. "Cintaku berubah menjadi kebencian." Ia mengirim pesan tersebut kepada seorang teman, mengklaim bahwa Ryan hanya tinggal bersamanya karena ia merasa tidak enak. Dan ketika Shayna mengunjungi lapangan tembak dengan Ryan, Shayna mengakui bahwa ia berpikir untuk menembaknya. Ketegangan antara Shayna dan Ryan naik ke level lain pada tanggal 12 Oktober 2012. Saat itu, Ryan mengatur untuk berkencan dengan Miss Ohio, Audrey Bolt. Namun saat ia bersiap untuk meninggalkan apartemennya, Shayna muncul. Mereka berkelahi dan Shayna menembak Ryan 6 kali. Sejak awal, penyelidik menganggap perilaku Shayna sedikit aneh. Sebagai permulaan, ia menunggu 10 hingga 15 menit sebelum menelepon 911 setelah menembak Ryan, yang ia klaim telah ia lakukan untuk membela diri. Dan begitu polisi membawanya ke kantor polisi, ia tidak berhenti bicara. Meskipun Shayna meminta seorang pengacara dan polisi mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak akan mengajukan pertanyaan sampai pengacaranya tiba, tapi ia sepertinya tidak bisa diam. Saat Shayna mengoceh, ia memberitahu polisi cerita yang berbeda dari yang ia ceritakan kepada operator 911. Yang pertama, ia mengklaim bahwa ia telah merebut senjatanya dari Ryan, dan kemudian berubah, ia mengambilnya dari meja. "Saya pikir saat itulah saya menembaknya. Di kepala," kata Shayna. "Saya menembaknya mungkin 6 kali. Menembaknya di kepala. Ia jatuh ke tanah. Ia bergerak-gerak lagi. Saya menembaknya beberapa kali hanya untuk memastikan ia mati, karena saya tidak ingin melihat proses kematiannya." Shayna menambahkan, "Saya tahu ia akan mati atau memiliki wajah yang benar-benar cacat. Saya menembaknya di sini. Saya memberinya operasi hidung yang ia inginkan." Ditinggal sendirian di ruang interogasi, Shayna juga menyanyikan Amazing Grace, menari, dan bertanya-tanya apakah ada yang akan menikahinya jika mereka tahu ia telah membunuh seorang pacar untuk membela diri. Ia pun berteriak sambil tertawa, "Aku membunuhnya, aku membunuhnya." How sweet the sound. Shayna didakwa atas pembunuhan Ryan pada 20 Desember 2012. Pada 16 Januari 2013, ia mengajukan pembelaan tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan. 2,5 tahun setelah insiden tersebut, sidang pembunuhan Shayna dimulai pada 13 April 2015. Ia tetap berada di penjara Campbell County sejak penangkapannya karena tidak dapat membayar jaminan sebesar $5 juta. Beberapa saksi, termasuk anggota keluarga Ryan, Audrey Bolt, dan mantan teman satu sel Shayna, bersaksi untuk penuntutan. Carissa Carlisle, yang melalui dia Ryan pertama kali bertemu dengan Shayna, bersaksi bahwa sepupunya berusaha menghindari konflik dengan Shayna, dan ia membacakan serangkaian pesan teks tentang perilaku Shayna yang dikirim Ryan padanya sebelum kematiannya. Mantan teman satu sel Shayna, Cecily Miller, juga bersaksi, di mana ia mengatakan bahwa Shayna membual tentang membunuh pacarnya, mengatakan bahwa ia tertawa tentang menembak Ryan di wajahnya, dan memberinya operasi hidung yang selalu diinginkannya. Miller juga mengatakan bahwa Shayna mendiskusikan strategi hukum dengannya, mengatakan ia akan mengaku gila, tapi ia terlalu pintar karena ia memiliki IQ Einstein. Jadi, ia akan mengajukan pembelaan diri karena kekerasan fisik yang ia terima. Pada tanggal 23 April 2015, Shayna dinyatakan bersalah atas pembunuhan Ryan dan dijatuhi hukuman 40 tahun penjara. Kisah Shayna Hubers tidak berakhir pada tahun 2015. Tahun berikutnya, ia mengajukan persidangan ulang setelah diketahui bahwa salah satu jurinya tidak mengungkapkan kejahatan yang telah diperbuatnya.
dan pada tahun 2018, Shayna mendapatkan persidangan ulang. Ia sempat menikahi seorang wanita transgender selama persidangan ulang dan menceraikannya pada tahun 2019. Saya menangis histeris, katanya di pengadilan, dan saya ingat Ryan berdiri di depan saya dan mengambil pistol yang ada di atas meja dan mengarahkannya ke saya dan berkata, "Saya bisa saja membunuhmu sekarang dan lolos begitu saja. Tidak ada yang akan tahu." Shayna menambahkan, ia berdiri dari kursi dan ia meraih ke seberang meja, dan saya tidak tahu apakah dia meraih pistol atau meraih saya. Tapi saya masih duduk di lantai pada saat itu, dan saya bangkit dari lantai dan mengambil pistol dan menembaknya. Penuntut menggambarkan Shayna sebagai pembunuh berdarah dingin. Namun pembelaannya menuduh Ryan memperlakukan dirinya seperti yoyo dan putus dengannya hanya untuk memikatnya kembali. Pada akhirnya, persidangan kedua Shayna sampai pada kesimpulan yang sama dengan yang pertama. Setelah 5 jam, juri memutuskan bahwa ia bersalah atas pembunuhan Ryan Poston, dan kali ini ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Shayna harus menjalani 17 tahun sebelum ia dapat dipertimbangkan untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2032. Shayna Hubers dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan untuk Wanita di Lembah Pewee, Kentucky. Sekian kisah dari Shayna Hubers dan Ryan Poston. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.